Oke, kita berjumpa lagi di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Kalau tadi kita sudah ngomongin bagaimana katanya orang kaya nomor 2 di negara ini mau bikin rumah. Ntar didengar loh sama Pak Bupati loh. Dibuatin rumah nanti aku. Kantor pajak. Oh iya bener ya. Enggak ya Pak ya. Sudah ada Pak Nyoman atau Pak Nyoman Sume Argawa SHMM. Dia merupakan seorang seniman. Nah, Om Swastiastu Pak Man. Om Swastiastu. Pak Man ya. Aduh, ini kalau misalnya dari tadi ya kita ngomong Pak Man, ya saya seniman itu santai gitu ya. Pokoknya kerja ya kerja aja gitu kan ya. Bikin awet muda Bikin ya. awet muda bener. Ya relax saja lah, relax saja. Relax, Pak. Jangan berpikir terlalu ruwet gitu loh. Nah, ini ngomongin tentang ruwet nih. Ada hubungannya dengan arsitektur Bali yang terbilang ruwet nggak sih Pak Man? Iya. Hah? Karena begini. Orang berpikir kan kalau mau bikin sesuatu, bangunan lah ya. Iya. Betul. Bikin bangunan tapi yang simple. Simpelnya konotasinya apa gitu ya. Yang ruwet-ruwet. Nah, seperti itu Pak Man. Artinya begini ya. Semestinya kita dari dulu memiliki local genius yang amat luar biasa. Artinya begini. Local genius kita, para leluhur kita membuat sesuatu bangunan yang dalam tanda petik tradisional, itu beliau sangat rileks, santai, tetap otaknya berpikir apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk Bali. Nah, akhirnya para leluhur kita menciptakan sesuatu atau dalam tanda petik bangunan tradisional, tentu berpikir yang sangat yang sangat ideal. Pertama, beliau adalah berpikir secara kosmologi. Jadi berpikir bagaimana alam Bali kita satukan dengan diri kita. Baik, Pak Man, ini berbicara tentang leluhur. Bangunan-bangunan yang ditinggalkan bukan hanya berupa bangunan fisik dalam artian untuk hunian, tapi pura juga ya. Salah satunya. Kita punya informasinya Pak Man ini. Betul. Pemugaran pura yang berusia tua dan memiliki nilai sejarah diharapkan dilakukan tidak secara sembarangan. Jika tidak dilakukan secara berhati-hati, upaya pemugaran pura justru akan merusak bukti sejarah warisan leluhur. Pemerhati budaya Ane Agung Ngurah Agung mengatakan pihaknya prihatin belakangan ini sering terjadi pemugaran terhadap sejumlah pura tua di Bali. Kehadiran bansos diduga membuat pura berusia tua dipugar dan diganti dengan bangunan yang lebih megah. Meski bertujuan baik, pemugaran pura harus dilakukan dengan hati-hati sebelum dipugar, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan para ahli sejarah atau budayawan. Hal yang lebih tepat dilakukan adalah restorasi dengan mengembalikan pura ke bentuk aslinya. Bagian-bagian yang rusak saat diganti bukan renovasi dengan berubah secara total bentuk fisik pura sehingga keaslian pura hilang. Direstorasi, gimana caranya biar tetap keasliannya kelihatan, karena itu hasil karya nenek moyang kita yang dulu terdahulu. Sekarang kan sudah dimodifikasi ya, seperti karang gua, karang menjangan, karang bungo gitu. Itu udah dirubah. Yang dulunya memang macedem, yang udah 3 dimensi lah gitu. Tapi kadang-kadang disayangkan ada biasanya di pas ada tiang balai hukul atau balai banyak, ada tiang listrik sama tiang telepon, di sana ada kabelnya. Kabelnya yang banyak itu yang kurang nilai berkurang nilainya. Karena itu yang menyebabkan kalau bisa tiang-tiang listrik atau tiang telepon kalau bisa ditanam jadinya kelihatan. Jika pura lama dipugar dan diganti, nilai sejarahnya baik dari segi agama, seni maupun budaya jelas hilang. Akibatnya generasi penerus tidak lagi bisa menikmati kembali pura lama atau kuno dengan ciri khas dan keunikan ukirannya tersendiri sebagai sebuah karya seni dari para leluhur terdahulu. Suparyana, Bali TV. Kalau lihat bangunannya seperti itu, yang jadi pertanyaan biayanya berapa ya? Jangan tidak diragukan lagi mahalnya. Mahalnya. Mahal karena punya nilai ininya yang tinggi gitu. Seperti kata Pak Man, ini restorasi. Nah, jangan sembarangan memugar sesuatu yang sudah ada peninggalan dari leluhur kita yang leluhur memiliki. Dulu udah mikirin banget cara buatnya itu gimana itu ya. Pak Man, ini secara umum ini bagaimana sih bangunan Bali atau bangunan tradisional Bali secara umum saat ini, Pak Man? Jadi para leluhur kita
memang local genius sekali ya, telah berpikir bagaimana, tadi saya katakan kosmologinya gimana, ya, hubungan alamnya, karena leluhur kita membuat bangunan tradisional Bali, baik itu Istana Idepedare, pura misalnya kan apa itu, selalu berpikir pertama pendewasaan, dewasa ayu ya, itu mesti itu. Kalau orang-orang Bali, kalau orang Hindu, dewasa ayu itu sangat vital ya. Yang kedua, bagaimana secara filosofis menggambarkan bahwa berbuah suah itu dilakukan secara cermat oleh kita. Contoh misalnya di Madia Utama Manale apa tempatnya? Kan jelas ide bertarik Tuhan kan. Madia Manalenya apa? Manusia kita yang sangat penghuni. Itu setelah terpikirkan. Niste Manalenya apa? Ya semacam apa, kalau di Bali kadang ada glogor ya, ada dapur ya. Itu terpikir luar biasa. Tidak sembarangan ya. Kalau sekarang membuat rumah kan enak ya, di dalam kamar mandinya, di dalam dapurnya memang oke ya. Tetapi ya kalau bangunan tradisional Bali itu sudah disediakan, tidak lagi memakai itu. Hal-hal yang paling krusial dalam hal ini adalah bagaimana Trimanalenya itu diperhatikan secara cermat. Utama Manale tempatnya Yang Widi, kita memuja kebesaran Yang Widi, kekuatan Yang Widi di sana. Madia Manale adalah kita, ya kita. Apakah kita bersama keluarga, ada tamu gimana? Niste Manalenya adalah ya, yang niste itu adalah seperti kalau kandang ya, glogor kan masih di niste. Secara keseluruhan, secara kosmologi itu semua makhluk alam yang sangat luar biasa. So, alam itu terpengaruh ya. Oh, kalau di mana utama alamnya begini ya, di Madia Utama begini alamnya. Termasuk di Niste Manale. Jadi begitu. Jadi leluhur kita memang sangat cermat berpikir hal-hal seperti itu. Pertama dewasa ayunya. Bagaimana kita merancang bangunan, kelihatan di Aste Kosala-Kosali ada berupa simbol-simbol apa ya. Itu banyak sekali yang termuat dalam lontar Aste Kosala-Kosali. Dan saya baca dalam perjalanan pembangunan bangunan tradisional Bali yang lama, yang dulu, seperti Mahapati Keboyo itu juga arsitektur itu ya. Dari Tumpu Kuturan. Terakhir dari Nirarte datang ke Bali untuk menata Bali itu. Yang luar biasa. Nah, dan sekarang saya lihat banyak perubahan. Banyak perubahan. Pura yang kuno itu dipugar seenaknya saja tanpa berpikir tentang historis, tanpa berpikir tentang sakralisasi, tanpa berpikir tentang hakikat dalam pembangunan yang dulu. Dan sekarang itu dirubah dengan batu. Boleh kah? Kalau membangun baru boleh lah. Kalau yang sudah ada yang lama-lama jangan dirubah. Harus direvitalisasi. Ya harus direstorasi lah. Sehingga kembali terwujud bangunan-bangunan kuno yang sangat adiluhung. Gitu. Berarti ketika ada bangunan kuno bisa dikatakan demikian, ketika akan direstorasi ini juga harus melibatkan orang-orang yang mengerti dan paham dengan apa yang bisa dikatakan ini yang berkompeten, bisa dikatakan demikian, Pak Man. Misalnya kalau untuk di pura misalnya, kan mesti ada prajuru, harus dirapatkan, paruman istilahnya. Ya harus ada pendapat-pendapat yang logis lah. Jangan pendapat yang sembarangan. Harus dibugar dengan batu hitam. Jangan ya. Ada berikanlah pemahaman tentang bangunan-bangunan lama yang mesti ada historisnya, yang mesti ada sakralisasinya, yang mesti ada simbol-simbol yang merupakan kehidupan manusia antar manusia, manusia antar Tuhan, manusia dengan alamnya gitu. Oke, berbicara tentang arsitektur Bali ini punya ciri khas tersendiri ya Pak Man ya. Begitu orang melihat bangunan, ini Bali nih, gitu. Ya pasti itu ya Pak Man ya. Nah kalau kita berbicara tentang arsitektur Bali beberapa waktu lalu, waktu pembangunan bandara pun itu sempat viral juga ya. Mana arsitektur Bali? Gitu. Ini bagaimana dalam artian penyebab masyarakat kurang melestarikan arsitektur tradisional Bali, Pak Man? Enggak, jadi masyarakatnya yang kurang apa gimana nih? Karena kurang pemahaman, karena ada suatu pengaruh-pengaruh sekarang kan. Pengaruh modernisasi itu dilihat, bagus, enak, ya nyaman itu kan. Tetapi di balik itu tradisional Bali ini semestinya sangat
sangat luar biasa. Taksunya ya, taksunya, powernya dalam kehidupan kita dengan bangunan itu, alamnya juga kan ini harus dipahami. Kalau kita melihat secara ya sekarang modernnya banyak bangunan yang minimalis, ya sekarang himbauan saya mari kita bersama-sama, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang membidangi. Gitu. Artinya saya bukan menuntut sama pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang memahami dulu, tokoh masyarakat. Ya. Gitu. Kalau zaman sekarang nih orang Bali nih kekurangan lahan. Itu alasannya makanya kita buat yang modern. Itu sebenarnya kekurangan lahan itu jadi satu alasan nggak sih sebenarnya untuk kita semakin minimalis semakin keren gitu nih katanya kalau sekarang katanya nih. Sebenarnya kalau kekurangan lahan, ya kalau mau rumah yang besar sekali pasti kekurangan lahan. Kalau saya tidak mesti harus seperti itu. Penataan yang paling penting, penataan. Nah, itu dia. Makanya ada istilah utama mandala, madir, ya walaupun kecil itu loh. Penataan yang penting. Yang penting memiliki ciri khas Bali, yaitu tradisional bangunan arsitektur Bali yang utuh dan mumpuni gitu loh. Kalau tadi sempat disinggung nih sama Pak Nyoman ya peran pemerintah juga gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita di Bali, secara kita sama ada tradisi itu kan luar biasa nih, masih diikat sama itu ya. Itu sebenarnya kalau pemerintah sendiri ada undang-undang atau ada mungkin ya peraturan gitu yang mengatur bahwa rumah atau setiap bangunan itu harus ada arsitektur Balinya apa gimana itu Pak? Bali. Seperti contoh misalnya Bandara Ngurah Rai kan. Dulu itu kok dibangun tanpa ada stil Balinya, itu kan sorotan masyarakat banyak. Sehingga contoh sekarang seperti yang sekarang memakai tiap hari Kamis memakai busana adat Bali. Itu bagus. Itu memperkuat jati diri orang Bali, orang Bali. Karena tanpa ada yang mengikat hal itu kita akan lupa. Lama-lama lupa, Bali akan ketinggalan Bali, ketinggalan adat istiadatnya, ketinggalan seni budayanya. Untuk apa Bali itu gitu loh. Nah, makanya saya sebagai orang Bali bangga. Kalau Bapak Gubernur membuat peraturan gubernur tentang busana adat Bali, saya bangga. Seperti dastar itu pun ada aturannya juga. Pakai dastar, pakai ada filosofisnya juga ya. Nah, itu dipahami benar oleh masyarakat sekarang. Sekarang anak SD, TK sampai perguruan tinggi, birokrasi semua pakai Bali setiap hari Kamis, saya bangga sekali melihat. Kalau ini juga kalau seperti bangunan tradisional harus juga seperti itu. Minimal ya stil Bali lah sedikit. Jangan terlalu wah dulu kan. Wah kan kaget ada ini. Ya yang menciri, dari luar ya. Menciri. Masuk. Yang kedua, bagi investor yang masuk ke Bali membuat villa, membuat hotel, kami mohon biar stil Bali lah. Jangan pakai stil di luar Bali gitu lah. Ini belum dijawab sama Pak Man sebagai seniman ini. Ini ada aturannya nggak sih yang mengikat setiap bangunan memiliki arsitektur Balinya? Ada. Kita rehat dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Adalah melibatkan generasi mudanya. Nah itu agar mereka tidak meninggalkan apa yang sudah diturunkan dari leluhur tradisi kita. Ya. Tradisinya Pak ya. Tradisi adat, budaya seni itu harus dihidupkan, dibangkitkan. Tradisi-tradisi kemudian yang ada di Bali tentunya ya Pak ya. Dan ini juga ada hubungannya kah dengan tradisi atau melestarikan adat dengan bangunan yang sudah ada di Bali ini? Itu secara community ya, itu harus menyatu. Bangunan ada penghuninya ada kegiatannya, gitu. Sehingga lama-lama menjadi tradisi. Seperti tadi saya lihat ada yang mekotek. Biasa. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya luar. Lama-lama terkikis habis, hilang jadinya. Itu saya tidak senang gitu loh. Artinya semua hasil peninggalan leluhur itu pasti baik, pasti merupakan in the best lah. Artinya pengaruh-pengaruh luar itu akan tidak masuk kalau ini selalu dilaksanakan. Makanya
seni adat budaya Bali itu merupakan bentengnya Bali sebenarnya. Oke, Bentengnya Bali. jadi bisa dikatakan ini pengaruh luar pun kita harus saring dulu Ya, disanir lah, disanir, saring. Mana yang baik? Bukan berarti yang luar itu jelek semua, enggak. Iya. Ya, seperti masa pendidikan IT kan bagus. Bisa kalau hal yang lain yang jelek, yang porno, jangan kan itu ya. Oke. Jadi ini harus benar-benar dikaji. Apa namanya budaya luar, masuknya budaya luar bagaimana, yang budaya kita gimana harus kita pertahankan. Oke, ini seperti tadi di menarik awal saya banget. sempat bilang, ini Mbak Yupi mau bikin Membangun nih Pak. Gimana nih, Pak, ceritanya, Pak? Iya. Kalau saya kan punya rumah Ceritanya. tipenya RSSSSS, oke, rumah rumah samping semak-semak, sudah sempit, susah selonjor, susah selingkuh. Oke, berat hidupnya Pak ya. Karena lahan, Bu. Karena lahan. Sebenarnya tuh tadi Pak Aman juga sudah bilang lahan itu tuh bukan satu alasan. Alasan, Sebenarnya asal penataannya itu tepat. Nah kalau itu setuju banget Pak Iya. ya. Penataannya asal penataannya tepat. Kemudian tadi itu mau bangun nih, mau bangun Pak ya. Itu sebenarnya kita harus kan nih ada undang-undangnya juga. Iya. Kalau mau membangun itu seperti apa? Yang sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 nih katanya untuk Iya. kemajuan kebudayaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Iya. Itu mengatur berarti ya tentang apa nih yang diatur Ya. nih? Satu tentang pelestarian. Pelestarian. Seyogianya kata harus ya, harus dilestarikan apa yang kita miliki. Tradisi, adat, budaya, seni harus dipertahankan dan dilestarikan. Yang kedua dapat dikembangkan. Contoh misalnya dalang cemplong misalnya kan. Dasarnya kan ya tradisi. Tapi oke. agar bisa hidup terus, hidup, mapan, dikembangkan kreasi-kreasinya, tapi tidak meninggalkan dasar daripada yang kita miliki. Adat, seni yang kita miliki yang adiluhung, jangan sampai ditinggalkan. Oke. Dalang cemplong kan luar biasa kalau dalang joblar kan bisa tampil yang luar biasa karena pengembangan, kemajuan. Yang ketiga harus ada pembinaan. Jadi saya sangat setuju apa dikatakan Pak Karang dan Yupi. Ya artinya para Yowana ini harus dibekali. Secara edukasi para Yowana itu harus diberikan pembinaan, pengertian tentang apa yang dinamakan tradisi, apa yang dinamakan budaya, apa yang dinamakan adat, harus mengerti hal itu. Harus paham. Saya Bali TV saya sangat bangga. Ada para Yowana ditampilkan, adat Bali semua, wah saya bangga sekali. Saya setiap hari duduk di Bali TV acara apa sekarang ya? Oh, Ya, yang paling ngetop kuis Banjar itu kan Pak? Itu luar biasa. Misi-misinya Bali TV. Oke. Nah, kembali lagi nih Pak. Ini kan Mbak Yupi mau membangun ini. Ya, Pasti bangun apa? nyari sesuatu izin Iya seperti. benar, izin Pak. Ini kan kemarin mau bangun rumah nih ceritanya Pak ya, iya. gitu kan. Mau bangun izin, tapi kemarin sempat ditanyain juga nih, bangun izin mau bangunannya izin, seperti apa gitu. Itu sempat ditanyain loh Pak sama ini izinnya gitu. Terus sebaiknya kalau misalnya bangun rumah nih untuk Iya. melestarikan, kan kita di Bali nih Iya, Pak ya. benar ya. Haruskah di Bali itu ada apalagi di rumah nih Pak ya, kan nggak ini harus nggak sih ada ornamen Bali, harus ada kita naruh Pokoknya dapurnya di mana, tata letaknya, kosan-kosannya penataannya harus ada seperti itu. nggak sih Pak? Padahal Sekarang kan lahan yang luas yang lahannya. dimiliki sama Mbak Nggak, Yupi. Pak, cuman, ya, selapangan kurang- bola Pak. Ya. kecil maksudnya cukup untuk berdua katanya. berdua Pak, iya gitu. Ya itu sebaiknya gimana ya Pak ya kalau menurut Pak Man nih? Kalau izin kan kebijakan atau kewenangan dari pemerintah kan. Tetapi desainnya kita harus mau desain. Oke. Ada penataan tentang simul-simul itu ada di Astekosala-Kosali ya. Bagaimana tata ruangnya, bagaimana tata triangelnya gimana, dan semua lengkap di sana. Jadi kalau saya lebih cenderung memiliki ciri khas Bali. Iya. Ya sedikit ada ukiran, sakenya gimana itu misalnya. Walaupun misalnya rumahnya kecil, yang penting
ya mencirikan khas Bali. Balik lagi tadi ya, ada meciri khas Meciri, Balinya ya. gitu ya, meskipun kecil. Oke, baik. Begitu orang lewat di depan rumah kita, oh ini pasti nak Bali. Nah, lah. Bali nih gitu, sudah meciri gitu ya. Padahal Tapi yang paling diperhatikan sekarang bagaimana penataan pentingnya. Tempat tidurnya di mana, Oke. merajannya di mana, kamar mandinya di mana, Di dapurnya di mana. harus tertata. Iya, ya. betul, betul, betul. Jangan setelah dibuat ada istilah nyakitin. Oh, ini ada nyakitin apanya? Ternyata Ya, tata letaknya. tapi itu kan sedikit dalam tanda petik, oke lah. Artinya itu keyakinan ya, keyakinan. Tapi alangkah baiknya penataan itu seperti itu. Madya utama, madya niste, niste madya utama. Oke, Paman, ini kalau menurut kacamata Paman nih ya, sekarang kan banyak banget nih bangunan-bangunan yang sudah berdiri megah sekali. Apalagi kita tidak terlepas dari pariwisata nih, Iya, iya. Paman. Ada hotel, kemudian restoran, Iya. kemudian mall-mall Iya. yang besar Iya, itu, iya, Pak iya. Paman, yang memang Bali itu sengaja banget dipilih gitu ya untuk mereka market mereka ke sini gitu kan ya. Itu kalau menurut kacamata Paman, peran pemerintah sendiri itu untuk dengan adanya bangunan-bangunan yang sudah berdiri menjulang itu, kira-kira menurut Pak Man, pemerintah udah berupaya keras nggak sih untuk ini sudah diatur nih, ada aturannya nih, Ya. gitu? Apa gimana? Ya memang pemerintah ada regulasinya ya, ada aturannya. Kalau dulu saya baca dalam apa saya lupa itu, jangan melebihi pohon kelapa. Itu misalnya kan nggak boleh. Yang kedua di sini ada hal-hal yang sangat prinsip. Kalau pemerintah, yang mudah-mudahan Bapak Gubernur mendengar, ya, dibuatkanlah perda atau peraturan gubernur tentang cara ciri khas simbol Bali itu tervisualisasi. Oke. Kelihatan. Misal villa, pohon hotel yang tinggi, apalagi misalnya rumah-rumah yang besar, kantor-kantor ya. Sebenarnya kantor-kantor yang harus mencontohi dulu. Ya. Mencontohi itu sampel dulu dari kantor-kantor. Saya di Buleleng di Singaraya, saya sering menyampaikan kepada Pak Bupati, tolonglah kalau kantor Pemda dulu harus contoh sampel dulu lah. Nanti berikan pemahaman masyarakat, pembinaan masyarakat, inilah yang harus kita buat. Jadi diri kita kan itu ya. Sehingga kita bangga kan. Oh, ini saya punya ini. Gitu. Ini begitu. Jadi imbauan saya, Bapak Gubernur selaku birokrasi, baik itu termasuk DPRD-nya, bersama-sama lah membuat aturan yang sifatnya membina, melestarikan dan mengembangkan bangunan yang bersihkan tradisional Bali. Tradisional Bali. Oke. Kita rehat kembali ya. Baik, ya pemirsa, jadi kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini kalau senang banget ya, desa-desa, banjar adat gitu ya, sudah ikut berpartisipasi atau ikut melaksanakan atau merancang gitu ya kegiatan-kegiatan untuk masyarakat mereka sendiri itu di daerahnya. Ini ngomongin tentang merancang, ini juga harus dapat ide atau dapat edukasi bagaimana merancang bangunan yang harus bercirikan arsitektur Bali tentunya ya. Bapak, ini ada nggak sih Pak sebagai closing statement kita waktu sedikit banget ya, upaya-upaya untuk melestarikan bangunan arsitektur Bali ini Pak ke depannya. Ya, jadi harapan saya pertama yang paling krusial itu adalah tokoh-tokoh masyarakat memahami tentang bangunan arsitektur Bali yang boleh dikatakan jangan diluhung gitu loh. Walaupun sedikit mencirikan khas Bali, itu sudah, itu Bali. Nah, itu ya. Yang kedua, peran pemerintah harus seyogianya, seyogianya sering mengadakan pembinaan pada generasi muda, kepada masyarakat, sehingga memahamilah apa itu bangunan tradisional Bali. Itu harus dipahami. Yang ketiga, saya menghimbau kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, marilah kita buat semacam perda ya, sehingga penyadaran dari masyarakat Bali
tokoh-tokoh Bali, tokoh masyarakat Bali akan mengerti tentang pemahaman arsitektur Bali. Itu kalau tanpa dibegitukan, masuknya zaman modern dia lupa. Nah ini perlu ada perda atau peraturan gubernur yang mengatur tentang ciri khas Bali yang harus diorbitkan, yang harus dibangun kembali. Istilahnya revitalisasi kah, restorasi kah, ya monggo gitu ya. Sehingga Bali tetap akan utuh tradisinya. Oke, Gitu, baik. ya. Para Yowana juga dilibatkan di sini, Pak ya? Sedini mungkin para Yowana harus dilibatkan. Misalnya ada Tiang Karang. ya. Ada BBQ ya, buat kadang pertanyaan seperti itu. Iya, betul. Gimana kalau anak-anak, kalau ada misalnya membangun salah satu rumah atau pura gimana? Oke, Sehingga kita baik. mencirikan khas Bali misalnya, kan begitu ya. Bapak penggemar bebeki nih Pak ya. Asal jangan membangun bangunannya jangan bebeki ya. Iya, jangan bebeki, nggak Oke, boleh baik. bebeki. Pak Nyoman, terima kasih. Luar Jauh-jauh loh biasa, dari Singaraja ya. Kita culik di Saya sini ya. karena komitmen. Bali itu ini dia. harus kita bangkitkan, Baik, harus baik, baik. harus dikembangkan. Oke, budaya dalam arsitektur Bali agar tidak merosot ya Pak ya. Iya. Gas sekali saya nih ya. Terima Sekali kasih lagi sukses banyak. Bapak Jangan Mamanya. ya. Baik. Luar biasa. Rahayu. Baik, baik. Aduh, Terima dapat kasih edukasi sekali lagi kita ya.